Terus waktu malam-malam itu pernah sekitar jam 1 pagi di ruang tamu situ pakai baju putih semua, ini lengan panjang, terus pakai kayak ada bando putih itu. Itu masuk kamar situ. Penampilannya seperti yang di film nggak? Iya, cuman mukanya tuh nggak begitu jelas banget. Dulu itu di depan kan ada yang jualan bakmi. Katanya di atas gerobak bakmi itu ada sundel bolong. Itu ada di atas, terus larinya masuk ke kampung sini. Yang jual kan takut, masuknya lari terus dilihat apa hilangnya itu di depannya rumahnya Om Cliff. Ini masuk aja. Ini tempat tidurnya Bunda yang saya cerita waktu Bunda sakit itu kan kepalanya di sana. Kepalanya di sana, kakinya di sini. Waktu Bunda manggil saya itu waktu mau meninggal, tiba-tiba kepalanya sudah di sini. Jadi dari sana tiba-tiba kepalanya loh udah di pinggir di sini. Kakinya di sini, terus yang minta tangan saya itu kan dipegang itu kan, yang minta 2 permintaan itu, 2 amanah itu. Setelah Bunda Susana meninggal, kan tahun 2008, itu dirawat oleh ibu saya sampai 2009. Tapi dalam 1 tahun itu Bunda Susana itu hadir di mimpi saya. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Saya jawab yang ketiga, Bunda Susana kok minta tolong sama saya, kenapa? Dia nggak ngasih jawaban apa-apa, cuma dia melempar selendang. Terus selendang itu diikat ke sini, di makam sini, ini di pusara. Itu di dalam mimpi masih? Di dalam mimpi. Tapi paginya saya ke makamnya Bunda Susana, saya lihat, kok selendangnya ada di sini. Nah, sejauh ini ada gak orang-orang yang memanfaatkan makam Bunda Susana? Ada. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Mungkin pasukan Lentar Malam udah lihat video podcast kita yang di Saksi Misteri bareng Om Cliff. Yang dimana di podcast tersebut itu kita membahas tentang sebelum ataupun sesudah meninggalnya Susana dan juga bangkitnya Susana setelah divonis meninggal hingga Susana mengembuskan nafas terakhirnya di rumahnya yang ada di Magelang dan lebih tepatnya di kamarnya. Lalu di saat di pertengahan podcast pun itu udah ada kejadian janggal di mana CCTV yang udah di set up nih ya sama tim itu tiba-tiba kelempar dari kamar Susana. Ini tidak akan lama, paling lama, Cliff. Tuh, diceritain tuh. Jauh. Kamarnya Susana tuh. Ini marah. Langsung ini kamar. Kamarnya Susana ya. Ini kamarnya. Iya. Tuh lihat. Hancur gak kok? Jadi itu CCTV yang ada di kamarnya Bunda. Selain podcast bersama Om Cliff, suami dari mendiang Bunda Susana, gua dan tim juga akan melakukan penelusuran di rumah Bunda Susana. Yang konon katanya setelah Susana ini meninggal dunia, itu banyak kejadian horor di rumahnya. Bahkan Om Cliff dan juga istri barunya, beserta anak-anaknya pun, itu masih merasakan kehadiran Bunda Susana, terutama di kamar Bunda Susana. Jadi ya udah langsung aja kita saksikan telusur spesial Rumah Ratu Horor Indonesia yang ada di Magelang dan ikutin perjalanan gue beserta tim di segmen telusur by Lentar Malam. Agustus 2025, gue bersama tim Lentar Malam berangkat menuju Magelang. Dimana sebelumnya udah ada tim kita nih yang udah berangkat duluan untuk survei. Nah, perjalanan pada saat itu kurang lebih memakan waktu 8-9 jam dari Jakarta sampai Magelang. Kita sampai di Magelang lebih tepatnya di penginapan itu jam 3 subuh. Di situ kita langsung meeting bareng tim yang udah sampai duluan di sana untuk persiapan syuting besok.
Nah, singkat cerita, besok siangnya kita sampai di rumah kediaman Bunda Susana, yang dimana rumah inilah yang menjadi tempat Bunda Susana mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian setelah itu kita langsung melakukan podcast untuk segmen Saksi Misteri yang udah kalian saksikan juga. Dan buat teman-teman yang belum nonton podcastnya, kalian nonton aja karena pembahasan kita itu memang berbeda untuk video telusur kali ini. Kalau yang di podcast kita membahas tentang ada kejadian apa aja nih sebelum dan setelah Bunda Susana meninggal. Nah, kali ini kita mau membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di rumah Bunda Susana. Bekas besi-besinya tuh. Oh iya, ya, ini juga besinya tuh kan. Ini dulu ayun-ayun yang Bunda sering menangis, berdoa di ayun-ayun sini. Nah, ini yang terus ayun-ayunnya dibongkar itu karena sudah keropos itu. Jadi tengah malam ya? Tengah malam, selalu tengah malam itu. Malam harinya sebelum melakukan penelusuran atau uji nyali, gue melakukan wawancara lagi nih dengan Om Cliff. Karena gue butuh informasi detail tentang rumahnya. Dan juga sebenarnya ada kejadian apa aja sih di rumah ini. Apalagi rumah ini memang sengaja nih didesain oleh Bunda Susana. Bahkan setelah Bunda meninggal dunia, itu kondisi rumahnya gak ada yang berubah. Lalu kan tadi kan sempat ngobrol juga ya Om ya. Kita sempat ngobrol bahwa desain-desain dari rumah ini nih agak unik nih. Iya. Itu yang desain Susana semua. Yang desain Bunda. Iya, jadi nanti Bunda tuh kebiasaan, Bunda tuh pintar gambar. Minta kertas, biasa HVS gitu kan, nanti dia gambar. Ini aku atasnya maunya kayak gini ya, temboknya seperti gini, garis-garisnya begini. Nanti di atas temboknya itu ada kendil. Nanti di dalam kendilnya itu dimasukin koin-koin uang. Lalu kita juga melakukan wawancara dengan anaknya Om Cliff, yaitu Livna, yang katanya sering melihat sosok Bunda Susana itu masuk ke kamarnya. Dan juga ada salah satu warga yang pernah mendengar cerita dari pedagang bakmi yang melihat sosok sundel bolong terbang ke rumah Susana. Yang jam 11 itu tuh nempung di kebun sini. Itu di belakang pohon durian itu. Itu berdiri di situ. Berdiri di situ kaget tapi kan begitu masuk terus penasaran juga kan, kok lagi dah nggak ada. Terus kan yang jualan kan takut juga. Iya. Dia itu larinya ke sini juga, itunya sundel bolongnya larinya ke sini. Tapi setelah dilihat itu hilangnya itu di rumah situ. Di rumah situ ya. Rumahnya Om Cliff yang paling pojok sendiri dulu. Mas Cliff, ya. Kalau kemarin kan kita sempat cerita-cerita tentang sebelum dan meninggalnya almarhumah Bunda ya. Nah, ketika masih hidup. Lalu kali ini aku pengen tanya soal rumah ini nih Om. Rumah ini Om Cliff bersama Bunda itu dari tahun berapa Om tinggal? Saya masuk pertama kali sama Bunda ke sini itu tahun 1987. 1987. Ya, cuman nginep di sini sehari 2 hari lah gitu, karena 3 hari gitu. Nanti balik lagi ke Jakarta. Masih jarang lah, boleh dibilang setahun berapa kali jarang. Iya. Mulai agak sering itu tahun 91. 91. Nah, 91 karena dulu Bunda tahun 91 92 itu kan sudah mengundurkan diri dari perfilman. Ya, Bunda sendiri yang minta. Dari tahun 90-91 dia bilang aku mau mengundurkan diri dari perfilman, mau ngurus ibunya. Ibunya kan dulu tinggal di Belanda sendiri, janda gitu kan. Susana bilang sama ibunya, Mami itu udah tua di sana, nanti kalau meninggal gimana, buat di sini aja di Indonesia gitu. Nah, akhirnya ibunya mau datang ke sini tahun 91. Jadi kita tuh setahun tuh masih ke sini tuh masih 3 kali 4 kali lah. Jadi kita sebulan di sini, 2 bulan di sini, nanti ke Jakarta lagi. Nah, untuk menetapnya itu kita mulai menetap di Magelang itu tahun 95. Itu kita sudah pindah dari Jakarta, jadi sudah pindah KTP juga, udah masuk ke Magelang sini tahun 95. Lalu kan tadi kan sempat ngobrol juga ya Om ya. Kita sempat ngobrol bahwa desain-desain dari rumah ini nih agak unik nih. Iya. Itu yang desain Susana semua. Yang desain Bunda. Iya, jadi nanti Bunda tuh kebiasaan, Bunda tuh pintar gambar. Minta kertas, biasa HVS gitu kan, nanti dia gambar.
ini aku atasnya maunya kayak gini ya, temboknya seperti gini, garis-garisnya begini. Nanti di atas temboknya itu ada kendil. Itu kan ada kendil-kendil gitu kan, banyak tuh. Iya, kendil tuh tempat yang buat masak nasi orang kuno zaman dulu gitu kan. Nanti di dalam kendilnya tuh dimasukin koin-koin uang jumlah tertentu. Itu kalau dipecah dalamnya kendil itu isinya uang-uang gitu. Ini? Iya. Wah. Iya betul itu. Itu rumah di atas itu. Ya sebetulnya yang nggak apa-apa sih saya ngomong juga, yang di ujungnya tuh, di pucuknya itu ditanam paku emas. Yang di ujung paling ujung atas itu paku emas 3 biji ditancap gitu. Terus yang ukiran-ukiran di sini yang gini segala macam semen juga itu Bunda yang gambar. Bunda yang gambar, nanti dikasih sama tukangnya, pokoknya harus seperti ini gitu. Semua Susana yang desain itu. Lama itu ngerjain? Lama, kalau kita bikin tembok sehari 2 hari jadi itu bisa 2 minggu. Karena mesti dibegesting, dibentuk pakai triplek dulu, dibentuk dulu, ditutupin besi, apanya sih bentuknya dibikin dulu, nanti baru di semen pelan-pelan gitu kan. Saya itu makan waktu 2 minggu itu baru selesai atas itu untuk ukirannya saja gitu loh. Nah, tadi yang soal jarum emas itu ya, pernah dikasih tahu gak sama Bunda kenapa nih? Apa fungsinya gitu? Jadi kalau bukan cuma di situ aja ya, di rumah ini juga ada yang bagian sini. Itu saya sendiri yang menanam itu, disuruh sama Bunda itu ada 5 unsur. Bumi ini kan ada 5 unsur. Jadi ditanam di atas itu emas, perak, tembaga, timah, besi. Itu dimasukin di dalam satu kain warna merah itu kita taruh di atas rumah. Itu ya untuk menetralisir semua hawa yang tidak baik. Jadi kalau ada 5 unsur itu, hawa-hawa yang tidak baik yang mau masuk ke dalam rumah sini itu ternetralisir semua. Itu. Ya. Lalu kalau untuk ini pada saat datang pertama kali ngelihat rumah ini pun langsung tertuju sama 2 patung nih Om. Ada maknanya? Ya, dulu waktu syuting sinetron Selma dan Ular Siluman itu kan kita syuting di daerah Parung. Kita bikin set di goa gitu kan, memang tempatnya angker gitu. Banyak penampakan juga di dalam goanya itu. Sering ada sosok-sosok yang masuk ke dalam patungnya itu. Nah, pada saat mau selesai syuting itu seperti apa ya, ada bisikan gitu kan. Aku pengen dibawa gitu lah. Pengen dibawa pulang gitu. Si patungnya? Kayak ada bisikan gitu kan. Akhirnya Susana bilang, ya udah bawa aja lah pulang ke rumah, taruh di depan. Akhirnya ditaruh di depan di teras itu. 2 biji tadinya di depan. Oh tadinya di depan? Nah setiap kali di depan itu kan orang kalau lewat di malam-malam lewat rumah itu kan suka mengeluh sama saya gitu kan. Ngagetin, nakut-nakutin. Termasuk anak saya. Kalau malam lihat itu katanya, Pak Bu jangan di situ lah Pak. Ngeri, takut. Kayaknya tuh matanya tuh ngeliatin kita terus gitu loh, mengikuti kita terus. Kalau tetangga sih mungkin saya nggak peduli, bodo amat rumah-rumah saya gitu kan. Tapi karena anak saya juga mengeluh, akhirnya patung itu saya pindah ke situ dan saya pindah ke sana ke belakang. Dengan maksud saya adalah termasuk juga untuk menjaga di bagian belakang dan menjaga di bagian depan. Gitu. Karena memang langsung tertuju Om, kayak ada something gitu, kayak ada sesuatu. Memang ada isinya gitu. Itu memang ada isinya, ada penghuninya ya. Yang tadi bisikin ya? Iya. Bisikinnya itu kemana tuh? Ke Susana itu tadi, minta dibawa pulang gitu loh. Wow. Dan langsung dibawa pulang. Itu dari mana berarti? Dari Parung. Dari Parung, dibawa ke sini Magelang. Iya. Untuk fondasi rumah ya. Wow. Nah, ini masuk ke tadi Om Cliff kan sempat cerita soal film ya. Nah, sebenarnya kalau dari Bunda sendiri itu kemarin sih juga sempat dibahas dikit. Aku nggak tahu ya selalu atau sering sebelum syuting itu seperti melakukan ritual tertentu gitu. Iya. Jadi semenjak saya kenal Susana setelah film Perkawinan Nyi Blorong itu, Susana itu kalau ingin memerankan satu tokoh, katakanlah tokoh Ratu Pantai Selatan gitu kan, dia tidak terima kontrak, tanda tangan, terima duit gitu, terus langsung tinggal tunggu calling main, tidak seperti itu. Itu pertama dibedah dulu, skenario itu dibedah dulu, itu bisa 3 kali 4 kali revisi. Main film Sundel Bolong, yang dilihat siapa? Apakah yang dilihat Susana? Sama sekali mereka nggak terpikirkan kalau yang main itu Susana.
itu ya sundel bolong yang lagi main gitu loh. Dan ritualnya macam-macam. Tadi aku tuh sempat tertarik nih Om, mengenai ketika Bunda itu memerankan film Ratu Pantai Selatan. Iya. Yang Om tahu aja pada saat itu ritual apa ya? Ya, terutama yang paling itu berkunjung dulu ke Parangtritis atau ke Parangkusumo. Itu satu. Atau ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu? Ya, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat itu ya. Di sana itu berendam, di Pelabuhan Ratu itu berendam di muara. Muara itu kan pertemuan air laut dengan sungai. Iya. Itu begitu bertemunya air itu dua, nah disitulah berendam di situ. Saya kan cuma mengawasi dari belakang. Nanti ada syarat-syarat yang harus dibawa. Biasanya ada syarat itu 2 buah air kelapa hijau, 2 buah dibawa itu, taruh di situ. Nanti kita berdoa di situ, Bunda berdoa situ. Udah selesai berdoa, seperti dia komunikasi dengan seseorang yang ada di sana. Itu kan mungkin itu Ratu Pantai Selatannya, saya nggak tahu. Itu kan mereka berbicara di situ. Nanti air kelapa yang satu itu diminum sama Susana sampai habis. Jadi diminum harus habis itu. Taruh, yang satunya lagi disodorkan buat ke Ratu Pantai Selatannya itu. Om Cliff ngeliat dari jauh? Iya, ngeliat nggak terlalu jauh banget. Iya, paling jarak 5 meter gitu paling saya. Untuk berendamnya sendiri? Sendiri. Malam atau? Malam udah tengah malam. Kalau masih sore gitu kan masih banyak orang. Ya istilahnya malam jam 1, jam 2 gitu kan. Masih nggak ada orang gitu. Dan saya hanya mengawasi, takut terjadi apa-apa gitu aja. Lalu ada lagi film yang masih diingat itu sama saya Om. Film Sundel Bolong. Ya. Ada gak waktu itu ritual juga? Kalau Sundel Bolong kan saya belum kenal Susana. Oh belum? Iya belum. Tahun berapa itu ya? Sundel Bolong itu tahun 80 atau 81 gitu ya. Saya kenal Susana kan 82 akhir. Jadi Susana itu kan booming itu mulai film itu Sundel Bolong, terus Ratu Ilmu Hitam, Nyi Blorong, baru Sangkuriang. Kalau setiap syuting, pokoknya film apapun Susana minta harus ada bunga melati. Jadi kalau tidak ada bunga melati, Susana tidak mau syuting. Nggak mau dia? Nggak mau. Sampai seperti itu? Ya, harus ada bunga melati. Dan semua bunga melati itu pun yang desain Susana. Jadi zaman dulu tuh saya sampai hafal tuh nama-namanya itu kan ada yang di sini tuh apa cuping, ada apa nama-nama melati-melatinya tuh macam-macam tuh ada nama-namanya semua. Oh beda-beda? Beda-beda namanya itu. Saya sampai hafal dulu. Jadi setiap kali Susana, "Pah, beliin ini. Melati ini, beliin ini, melati ini." Jadi saya belinya di Tanah Abang dulu. Jadi kita datang sana habis maghrib itu, nanti subuh kita ambil. Karena dia kan harus ngeronce satu-satu melatinya satu kan itu kan. Itu jadi kita ambil subuh, nanti buat syutingnya jam siangnya buat syuting gitu. Oke. Kalau yang kemarin podcast itu saya makan, itu melati apa? Itu melati yang dipakai Susana itu. Itu melati seperti itu. Melati seperti itu. Itu ya kan satu biji. Iya. Itu dironce pakai jarum, pakai benang. Jadi ada tukang roncenya gitu loh. Yang suruh itu jadi berbentuk jadi konde, jadi cuping, jadi kalung, apa gitu segala macam, ada jadi harlet, apa gitu. Macam-macam namanya gitu. Itu Susana yang gambar gitu. Aku pengen melati seperti ini. Bentuknya seperti ini, gambar segini, nanti tinggal bawa ke tukang gambar, "Pak, Susana mau seperti ini, bisa Pak?" "Bisa." Mereka udah terbiasa gitu. Dan semuanya melati itu? Melati semua. Melati biasanya kalau melati, di ujungnya melati itu biasanya suka dikasih kantil. Kantil warna putih atau warna kuning. Itu selalu di ujungnya melati itu. Tapi kantilnya itu tidak penting. Yang penting itu kantilnya yang tidak penting, yang penting itu melatinya. Di balik simbol melati yang sering dipakai sama Bunda Susana, pernah dikasih tahu apa artinya gitu? Ya kalau ngikutin cerita dari orang-orang film, itu kan dari dukunnya Susana. Yang mereka tahu gitu kan seperti itu. Tapi kalau menurut ceritanya Susana sendiri, memang dia dari kecil hobinya memang melati, karena di depan rumahnya dia itu ada bunga tanaman melati gitu kan, suka diambil, suka dimakan, harum mulutnya, jiwa raganya juga bersih, tenang gitu.
Nanti ditaruh di piring kecil, dikasih air, ada yang ditaruh di gelas tadi, dikasih melati, diminum. Itu sudah kebiasaan. Seperti kebiasaan seperti itu. Dan sekali makan melati itu cuma satu ya? Enggak, banyak ya. Iya benar. Nah, karena sering melakukan ritual gitu ya, meditasi, ritual. Pernah gak sih Bunda Susana itu merasa depresi ketika melakukan hal itu atau sebetulnya kalau depresi di film saya rasa enggak ya. Susana kebanyakan depresi itu depresi masalah hidup, masalah keluarga. Masalah keluarga, banyaklah soal keluarga itu ketidakcocokan dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan kakaknya. Hidup kok kayak gini gitu kan, kok masalah kok silih berganti, dan sering itu mengeluhnya tuh di sini, posisinya di sini. Ini dulu tuh ayun-ayun. Ini dulu ayun-ayun nih. Ada pada depan gini, jadi ayun-ayun gitu. Susana tuh kalau malam, kadang-kadang saya tengah malam bangun gitu, tiba-tiba saya lihat Susana tuh lagi ayun-ayun lagi gini. Aduh, kalau yang nggak tahu mah ngeri. Iya. Dikirain sunda bolong lagi ayun-ayun. Karena dulu Susana sering pakai daster warna putih. Itu kesenangannya Susana tuh pakai daster warna putih. Pakai putih ayun-ayun tengah malam. Kayak sunda bolong gitu kan. Tapi saya lihat, kok Susana gitu kan. Nanti saya, nengok gitu. Ngapain kok malam-malam di situ? Biasa. Jawabannya cuma biasa. Nanti begitu saya samperin ke sini, Toto udah keluar air mata. Lagi sedih. Kenapa, Ma? Maafin kalau Papa salah. Emang Papa ada salah apa? Enggak, bukan kamu kok. Biasalah masalah keluarga yang lain. Kok hidupku kok kayak gini-gini terus ya? Ngapa nggak selesai-selesai permasalahan? Jadi sering banget nangis, berdoa di sini di ayun-ayun itu. Tepat di sini ini. Ini saya bongkar ayun-ayunnya karena ya kena hujan, karena matahari bekarat besinya gitu kan. Jadi udah keropos, akhirnya saya bongkar gitu. Ya, jadi depresinya Susana, keluh kesahnya, menangisnya dia tuh di sini ini. Setiap malam itu. Bukan setiap malam ya, kebanyakan dari malam-malam itu ya di sini gitu. Jadi dia kalau ada masalah, ada sedih, mesti larinya ke sini gitu. Nah, ini masuk ke dalam berarti kan itu di kehidupan Susana di luar syuting ya? Ya. Nah, itu di balik gemerlap layar lebar dan citranya sebagai ratu horor nih yang begitu kuat. Boleh gak diceritain sebenarnya sosok Bunda Susana itu seperti apa sih, Om? Ya kalau hari-harinya Susana tuh sebetulnya orangnya ceria. Ceria, dan kalau berbicara itu suaranya tuh orang Jawa tuh bilang cemeng. Oh, cemeng ya, apa nyaring ya? Nyempreng gitu, nyaring gitu ya. Ngomongnya seperti itu. Dan kalau udah bicara itu berhentinya susah gitu. Ngomong terus ngomong, nyambung terus ngomong, itu rame lah orang bilang. Susana tuh rame seperti itu. Tapi di balik ramenya, keceriaannya Susana itu ya ada sisi depresinya itu. Jadi hari-harinya, jadi kita tidak bisa menebak kapan Susana itu happy, kapan Susana itu lagi down gitu kan. Kadang-kadang bangun pagi, bangun tidur gitu, ceria gitu kan. Ini. Kadang-kadang keluar dari kamar udah cemberut. Diajak ngomong nggak jawab. Udah salah apa lagi nih gua nih? Nah, salah apa lagi gitu. Tapi ya cuman perasaan kita aja, tapi memang apa ya, pikirannya dia sendiri yang diolah. Mungkin punya permasalahan dengan keluarga, dia mungkin mau mengatasi tapi tidak bisa diatasi, akhirnya ya itu tadi, paling bisa diem, berdoa, nangis itu. Jadi bukan cuma hanya menangis sambil berdoa gitu loh. Dan itu berbeda sekali ketika di lokasi syuting ya? Oh, berbeda. Kalau di lokasi syuting orang tahu Susana tuh sangat ceria dan sangat menyeramkan, itu aja. Tapi ceria orangnya, menyeramkan iya. Tidak memperlihatkan keluh kesahnya dia di film tuh, di rumah itu, di tempat lokasi syuting tuh tidak diperlihatkan gitu. Jadi kesedihannya itu boleh dibilang ya hanya orang rumah yang tahu gitu. Terutama yang paling banyak tahu ya saya, karena saya kan 25 tahun sama Susana gitu kan, dan Susana kan juga tidak tinggal dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan kakaknya, tidak. Susana 25 tahun tuh bareng sama saya. Berdua. Kemanapun berdua, jadi istilahnya 100% tuh hidupnya Susana dari pagi sampai pagi lagi ya saya tahu gitu. Seperti itu. Nah terus kalau untuk di luar film-film,
pernah melakukan ritual juga gak di kebiasaannya Bunda Susana selain makan bunga? Puasa tetap ya. Puasa. Jadi Susana tuh sering banget puasa. Puasanya juga macam-macam. Dari mulai yang ringan sampai yang berat gitu kan. Ya istilahnya yang paling ringan itu biasanya kalau orang sebut itu ngapit. Apa itu? Ngapit itu menjepit gitu, menjepit hari kelahiran. Susana tuh kan hari lahirnya hari Selasa. Nanti dia puasa Senin, Selasa, Rabu. Oh. Diapit hari lahirnya itu 3 hari. Nah itu biasanya kalau yang ringan-ringan itu nanti mandi sebelum puasa itu mandi pakai kembang. Ya kan pakai kembang ya bisa malam jam 11 malam apa jam 12 malam. Mandi pakai air dingin gitu ya, ditaruh di ember air dingin, kasih bunganya itu yang paling ringan biasanya yang telon itu 3 macam. Jadi mawar merah, mawar putih, kantil kuning atau kantil putih atau melati, pokoknya 3 macam bunga itu telon. Bisa juga nanti yang setaman itu 5 macam bunga. Itu ada jadi mawar merah, mawar putih, kantil kuning, kantil putih, melati. 5 macam bunga. Ada lagi yang 7 rupa. 7 rupa itu biasanya ada tambahannya kenanga sama pacar. Jadi tadi yang saya sebutin 5 macam, tinggal tambahannya kenanga sama pacar. 7 rupa. Kalau untuk yang berat-berat, yang kelihatan mau puasanya mau berat, mau ritualnya mau berat, itu biasanya pakai macan kerah. Macan kerah. Kerah itu bahasa Jawa artinya berkelahi. Jadi macan berkelahi. Intinya macan berkelahi itu maksudnya buat penangkal. Jadi nanti macan yang berkelahi menangkal untuk melawan aura-aura negatif itu, menghilangkan aura negatif itu. Di samping itu bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Ya, seperti mungkin pusing, masuk angin, apa itu biasa. Tapi kalau yang dipakai Susana biasanya untuk melakukan itu tadi, untuk menangkal aura-aura negatif itu. Dan itu yang paling berat? Paling berat itu. Jadi yang paling berat itu adalah macan kerah. Nah, kalau berkenan, Mas Jamal cobain nanti mandi dengan macan kerah itu, nanti kan rasakan sensasinya lain. Karena itu bunganya juga bukan cuma air kita kasih bunga itu. Itu saya siapin air, saya didihkan dulu airnya, bunganya sama rempah-rempahnya itu saya masukin, mendidih sampai airnya itu berubah warna seperti jamu gitu. Nah, baru itu nanti dimasukin segala macam, ada tambahan-tambahan gitu. Nah, itu udah anget baru dipakai buat mandi. Jadi bukan mandi pakai air dingin, tapi itu direbus dulu lah gitu, direbus dulu. Persiapannya juga ya, supaya sari-sari dari si rempah-rempah dan bunga-bunga itu keluar masuk ke dalam air itu. Dipakai mandi itu nanti kan sensasinya lain rasanya. Udah persiapannya udah saya siapin. Udah disiapin lagi? Udah. Nggak usah lah ya. ayo dingin nanti malam-malam. Terakhir mungkin Om, dari Om Cliff sendiri, Om Cliff melihat terakhir penampakan Bunda Susana itu di mana? Terakhir itu waktu saya selesai buat buku. Saya kan bikin buku. Ada di Instagram saya tuh bionya itu. Kalau mau beli bukunya Susana itu. Jadi saya ceritakan biografinya Susana. Dari awal saya kenal Susana sampai Susana meninggal, itu saya ceritakan semua di buku itu. Nah, sebelum baru saya mau mulai bikin cerita di buku itu, Susana datang dalam mimpi. Ya, Pak mau bikin buku ya? Iya. Bikin yang bagus ya? Iya. Itu di dalam mimpi baru mulai nulis. Setelah bukunya itu jadi, mau beredar gitu tuh buku, Susana itu lewat di depan kamar saya, dari kamar Susana tuh ke depan kamar saya, balik lagi, kembali lagi, balik lagi. 2 kali? 2 kali. 2 kali apa 3 kali lah, saya lupa. Pokoknya bolak-balik gitu. Berakhir di kamar? Di kamar, kembali lagi ke kamar. Kamar Bunda Susana? Ya. Jadi kayak mau menampakkan ini, mau bilang, Pak nih bukunya udah jadi ya Pak nih. Tapi sosoknya Susana. Om, aku mau nanya tentang Bu Nana ya. Ya. Sebenarnya kan nggak mudah lah ya untuk menjadi pendamping hidup yang baru dengan Om Cliff menggantikan Bunda Susana. Nah, tapi ada gak Ibu Nana sendiri pernah melihat gak atau merasakan kehadiran dari Bunda Susana di rumah ini? Ya,
Kalau bicara soal penampakan, banyak ya yang dilihat sama Nana itu, banyak penampakan. Kalau soal Susana itu pernah yang di kamarnya Bunda itu, waktu si Nana itu lagi mau bersih-bersih, lagi nyapu kamar, mau ngepel kamarnya Susana itu, dia lihat ada Susana di pojok kamar gitu. Di pojoknya? Ya, di pojoknya yang ada kursi itu di kamar di situ. Lagi berdiri, lagi ngeliatin Nana gitu. Ya, tapi ya kayaknya nggak ngomong apa-apa. Seingat saya nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja gitu. Ya Nana cuma lihat ya sempat kaget gitu. Ya, terus keluar kamar bilang sama saya gitu, Pak ada Susana gitu. Habis itu ada di mana lagi Om? Sering di sini tuh ada, paling bukan, saya nggak tahu itu, cuma penampakan mata di sini, mata warna merah 2 biji. Nana tuh lagi duduk di meja makan situ, dia lihat mata merah tuh lagi ngeliatin dia di sana. Oke. Terus nanti di situ ada seperti sundel bolong, lagi jongkok sundel bolongnya, rambutnya tuh panjang sampai nyentuh tanah. Dia lihat di situ, ya, situ ya. Dan banyak yang sekelebat warna hitam, warna putih di situ tuh ya, sering lihat juga gitu. Ya. Okay. Setelah kan saya menikah 1 tahun setelah Susana meninggal gitu kan, yang kamar diketuk itu Nana juga dengar juga gitu. Oh. Ya jadi, Pak, kok diketuk Pak? Sana Pak, dilihat, didatengin kamarnya. Nana tuh sempat mendengar juga itu. Itu suara ketukannya dari dalam kamar atau dari luar? Dari dalam kamarnya Susana nembus ke kamarnya saya kan. Iya. Jadi kamarnya Susana sama kamarnya saya kan cuma terbatas sama tembok. Oh, yang waktu biasa yang dilakukan waktu sakit, sama Bunda Susana. Saat sakit manggil saya, ngetok itu kan. Iya. Nah setelah saya menikah dengan Nana itu masih terdengar itu. Iya. Oh itu ya. Iya. Terus gimana perasaannya ketika ibu di sini melihat atau merasakan kehadiran? Awalnya takut. Jadi saya mau ke kamar mandi aja, tengah malam saya dibangunin, minta ditemenin gitu kan, jangan ditinggal gitu kan. Seperti itu awalnya. Tapi lama kelamaan ya, sekarang aja keluar malam, tengah malam di sini sendiri aja udah berani gitu. Oh udah, iya. Udah nggak takut lagi? Udah nggak. Liv, sekarang umur berapa, Liv? Saya 14 tahun. 14 tahun? Iya. Nah, Livna sendiri udah lama tinggal di sini? Dari lahir. Dari lahir? Iya. Termasuk Livna tahu sosok Bunda Susana? Tahu. Tahu juga? Iya, tahu. Atau pernah nonton filmnya? Pernah juga. Pernah juga? Iya. Lalu gimana perasaan Livna ketika tahu bahwa rumah ini tuh rumah dari Bunda Susana yang pernah Liv tonton filmnya? Ya, kaget. Duh, kok bisa gitu kan? Ya. Tapi Livna sendiri pernah melihat sosok Bunda? Nah. Oh, pernah lihat juga. Iya. Oke. Berarti Livna sendiri juga pernah melihat penampakan dari sosok Bunda Susana setelah meninggal. Iya. Itu gimana cerita awalnya? Awalnya itu tuh ya saya lihatnya itu paling kayak di kebun sini atau dari ruang tamu situ lagi masuk kamarnya Ibu Bunda. Itu pas Liv lagi ngapain itu? Lagi keluar kamar aja gitu malam-malam. Yang jam 11 itu tuh nempung di kebun sini. Itu di belakang pohon durian itu? Itu berdiri di situ. Berdiri di situ kaget tapi kan begitu masuk terus penasaran juga kan, kok lagi udah nggak ada. Iya. Terus waktu malam-malam itu pernah sekitar jam 1 pagi dari ruang tamu situ pakai baju putih semua, ini lengan panjang, terus pakai kayak ada bando putih itu. Itu masuk ke kamar situ. Ke kamarnya Bunda? Iya. Terus perasaan Liv waktu lihat gimana? Kaget banget, shock. Awalnya kan mau minum saya udah gak berani lagi. Takut banget soalnya. Takut banget. Iya. Penampilannya seperti yang di film nggak? Iya, cuman mukanya tuh nggak begitu jelas banget. Cuman saya tahu itu mukanya Bunda. Tapi nggak begitu jelas. Nggak begitu jelas. Ya.
Pernah juga sekali waktu kakek masih tinggal di sini. Saya itu kan tidur sama kakek, nemenin kakek. Karena takut kenapa-napa. Malam-malam itu masih belum tidur, madepnya ke jendela, belakangin kakek. Itu ada yang lewat, baju putih semua juga, rambutnya ke depan ke arah belakang mesin cuci ini, belakang sini. Ke arah sini. Jadi lewat dari sana ke sana. Ke sini. Awalnya saya pikir halusinasi apa saya nggak tahu gimana. Udah saya takut langsung tidur aja. Paginya tak ceritain keluarga saya juga pada kaget. Umur berapa itu? Masih ingat gak? Masih COVID itu kok 8 tahun mungkin ya. Waktu COVID? Iya. Berarti kesimpulannya Liv sendiri pernah ngeliat di mana aja? Di ruang tamu situ. Ruang tamu? Masuk dalam kamar. Masuk dalam kamar. Sama di area kebun sini, belakang sini tuh sering banget. Yang di belakang sini? Iya, di arah sini ya? Iya. Ini kan sebutannya halaman belakang ya? Iya. Di halaman belakang sering melihat. Sering. Dan itu kan ada kamar mandi, pernah lihat juga di kamar mandi? Kok kamar mandi itu cuman kayak ngerasa kayak di atas tuh ada. Di atasnya? Iya, kayak seakan-akan tuh ada yang ngeliatin gitu. Kan kalau lagi malam-malam itu nah sekali banget kayak kerasa banget gitu ada ini. Hawanya atau gimana gitu loh. Kerasa banget pokoknya. Cuman saya mau lihat takutnya nanti malah panik pingsan gitu kan. Iya. Kabur langsung? Iya. Enggak, tak selesain dulu. Oh, selesain. Selesain dulu, keluarnya hati-hati. Oke. Nah, selain lihat sosok penampakan dari Bunda Susana, Liv sendiri pernah dimimpin nggak? Pernah, cuman lupa ingat. Tapi pokoknya lagi ngadep saya pakai kayak bunga-bunga kayak pokoknya cantik banget gitu kelihatannya. Lagi madep ke saya, cuman saya dah lupa ingat tapi. Ada ngomong sesuatu? Ya nggak begitu ingat soalnya udah agak lama banget. Udah lama banget itu ya. Intinya pernah dimimpin juga ya. Terakhir mungkin Liv ada doa untuk Bunda atau keinginan yang mau disampaikan ke Bunda gitu. Doanya walaupun saya belum pernah ketemu langsung gitu, ya semoga di sana tenang. Amin. Terima di sana ya. Itu ya. Iya. Oke, terima kasih Liv ya. Iya, sama. Bu Heri? Iya, Mas. Ibu Heri udah lama tinggal di sini, Bu? Sudah, sejak kecil saya, Mbak. Sejak kecil ya. Keluar dari rumah sakit. Waktu ibu saya melahirkan ya di kebun dalam sini. Oh, sudah di sini ya? Iya. Nah, berarti kan Ibu Heri juga salah satu tetangga yang mengenal bagaimana Bunda Susana selama masa hidupnya. Oh iya. Selama masa hidupnya seperti apa? Orangnya baik, dermawan. Jadi kalau dulu kan Susana nggak domisili di sini, tapi di Jakarta. Okay. Kalau mau syuting saja, kalau pulang ke Magelang, dari Jakarta pulang pasti keliling cari orang-orang yang tua yang lama-lama. Oh. Iya. Iya. Seperduli itu ya sama tetangga. Oh iya. Terus kalau Lebaran itu pasti pulang karena membagi beras macam-macam itu sama uang. Desember sama Lebaran. Desember dan Lebaran. Iya. Biasanya bagi-bagi. Bunda Susana seringnya pulang. Iya. Dan di sini tetangga mengenalnya sebagai Tante Susi biasanya. Iya. Pasti manggilnya Tante Susi gitu. Tante Susi. Iya. Okay. Iya. Hampir saya semuanya pun juga di sini. iya. Lalu Mas Cliff kan sempat cerita bahwa Bu Heri ini sempat membantu Tante Susi atau Bunda Susana betul sekali. Kalau pembantunya agak kerepotan, pasti saya dipanggil. Wangi-wangi masak, ya macam-macam lah. Apa yang perlu dibantu saya bantu. Berarti Ibu Heri juga termasuk salah satu tetangga yang melihat juga di mana pada saat itu Bunda Susana itu sempat mengalami kondisi sakit ya? Kalau sakitnya saya nggak tahu, tapi di kabar-kabar itu katanya Susana meninggal apa gini. Masa meninggal kita tetangga nggak tahu. Pernah saya ditelepon sebelum meninggal. Tante Susi pengen itu nasi kurban. Nasi kurban? Nah iya, telepon sendiri. Karena pernah saya dicegat pas lewat sama Om Klep. Her,
tantenya pengen ini apa nasi kluban gitu. Oh ya om, saya bilang gitu. Terus saya pulang, tapi nggak saya terusin. Setelah beberapa hari, tante itu telepon sendiri. Her, aku kepengen nasi kluban. Terus gawe ke tahu bacem yo, tapi ojo manis-manis gitu. Sama kacang bawang, karena saya bikin kacang bawang. Terus anak saya nyambung, mah dirungokke suarane Tante Susi podo gitu. Suruh dengerin suaranya Tante Susi apa bukan. Karena kan dikabarkan kan itu banyak yang bilang katanya Tante Susi sudah meninggal. Kan Tante Susi kan denger anak saya bilang seperti itu. Siapa sih meninggal? Siapa yang bilang seperti itu? Betty. Terus kan tak ngomong gitu. Terus Susana bilang sama, iki tante suarane gitu. Kan dengernya karena di kabar-kabar itu susah meninggal gitu Mas. Lalu ketika Bunda Susana meninggal, katanya Ibu Heri sempat melihat penampakan. Pas Susana meninggal itu, waktu itu kan mau sawalan di kelurahan. Saya baru bikin ngengrengan acara nanti gimana sama Bu Lurah. Istrinya Pak RT nyari saya. Katanya ada ambulan masuk sini gitu. Kayak apa Susana meninggal po sakit ya Ding. Saya terus lari ke sini, tapi sini tutup. Iya, tutup. Terus bikinnya acara sudah selesai, saya mandi, ternyata betul-betul Susana sudah meninggal. Saya mau ikut ke pemakaman gitu loh. Ternyata sini sudah digembok. Saya bapake langsung lari ke makam. Di situ saya ikut mendoakan. Karena kan orang-orang sini pada nggak tahu Mas waktu itu. Tapi saya sempat sampai selesai saya pulang dan saya bisa ikut sawalan di kelurahan. Gitu ceritanya seperti itu. Berarti Bu Heri sempat melihat makam. Iya. Saya ikut pemakaman. Ikut ya. Iya. Salah satu saya langsung ya kan kalau saya kan mengingat dia Mas, kebaikan tante sama keluarga saya. Bu Heri, waktu Ibu Heri melihat sosok seperti Bunda Susana itu ceritanya seperti apa Ibu awalnya? Setelah meninggal itu mah orang luar yang lihat kalau Susana itu jalan-jalan keliling kampung gitu. Oh, ada yang sepertinya juga setelah meninggal. Iya, tapi setelah meninggal. Kalau anak saya lihatnya sebelum meninggal. Itu keluarnya malam. Di atas jam kelihatannya di atas jam 1 katanya gitu. Sebelum jam 2, iya. Terus Ibu Heri sempat ngasih tahu ke Om Cliff gak? Oh, enggak. Karena Om Cliff kan kalau enggak kepentingan juga enggak keluar. Iya. Lalu yang dilihat sama anaknya Ibu Heri, penampilannya seperti apa waktu keluar rumah? Oh ya Bunda, biasa saja seperti hari-hari kalau di rumah. Enggak terus macak kayak yang di sinetron itu enggak. Oh enggak. Di film-film. Ya pakai baju biasa. Lalu juga ada cerita yang soal pedagang bakmi. Oh iya. Dulu itu di depan kan ada yang jualan bakmi. Katanya di atas gerobak bakmi itu ada sundel bolong atau apa ya, wewe gitu. Itu ada di atas, terus larinya masuk ke kampung sini. Yang jual kan takut, masuknya lari terus dilihat itu masuknya hilangnya itu di depan rumah saya, di depannya rumahnya Om Cliff yang paling pojok sendiri. Oh gitu, hilangnya di situ. Iya, hilangnya di situ. Berarti dia itu sempat melayang terbang. Iya, terbang. Terus kan yang jualan kan takut juga. Iya. Dia itu larinya ke sini juga, itunya sundel bolongnya larinya ke sini. Tapi setelah dilihat itu hilangnya itu di rumah situ. Di rumah situ ya. Rumahnya Om Cliff yang paling pojok sendiri dulu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sih, Bu Heri. Gimana pandangan Ibu pribadi mengenai sosok dari Bunda Susana setelah kejadian tersebut? Apakah itu mengubah cara Bu Heri melihat beliau atau lingkungan sekitar rumahnya? Oh enggak, biasa-biasa saja. Iya. Merasa kehilangan Ibu?
Kalau merasa kehilangan ya kehilangan lah Mas. Kehilangan. Iya. Tapi semoga Bunda sudah tenang iya, ya. Bunda iya. Susana sudah tenang ya. Semuanya baik-baik saja. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya, iya Mas. Nah, setelah mendengarkan cerita-cerita dari kesaksian narasumber, jujur gue makin takut banget nih untuk melakukan uji nyali malamnya. Tapi karena produser gue ini udah siapin semuanya, bahkan nanti bakal ada challenge juga, ya dengan terpaksa gue lakuin. Ya gitu banget, udah janji sendirian harusnya. Oke. Nah, sebelum uji nyali gue diajak room tour dulu guys sama Om Cliff. Buat ngasih tahu ke gue bagian-bagian rumahnya yang punya kenangan ataupun cerita-cerita yang berkaitan sama Bunda Susana. Termasuk barang-barang kesayangannya Bunda Susana. Oke, guys, setelah tadi kita wawancara dengan beberapa narasumber juga, sekarang sebenarnya aku pengen tahu Om, lengkap isi dari rumah ini. Oke. Istilahnya aku pengen room tour lah. Oke. Iya. Oke. Jadi kita mulai aja ya langsung ya. Yang pertama tadi kan aku sempat dengar jawaban dari Om Cliff bahwa di situ tempat ayunan ya. Oh iya, boleh itu mulia. Oke, di sini Om. Di sini ini kan masih ada tuh bekas besi-besinya tuh. Oh iya. Ya, ini juga besinya tuh kan. Ini dulu ayun-ayun yang Bunda sering menangis, berdoa di ayun-ayun sini. Nah ini yang terus ayun-ayunnya dibongkar itu karena sudah keropos itu. Jadi tengah malam ya? Tengah malam, selalu tengah malam itu. Dan biasanya saya terbangun tengah malam, tahu-tahu Bunda nggak ada di samping saya gitu kan. Saya keluar, ya Bunda lagi main di ayun-ayun sini, lagi sedih, lagi nangis, keluar air mata gitu. Ya. Sedih ya tepatnya ayunannya ya. Oke. Ya, kalau lalu wah ini nih yang dari tadi menarik perhatian saya nih Om. Ini patung ya? Patungnya ya. Ini patung sinetron Selma dan Ular Siluman. Gitu. Jadi tahun berapa tuh ya? Tahun 2001 sampai 2005 itu sinetron, syutingnya di Parung. Ini ada di set, kita bikin set itu goa gitu. Ada patung ini yang ya banyak sekelebat yang masuk ke patungnya itu. Oh bahkan ada yang lihat itu? Iya, banyak yang lihat. Iya. Nah akhirnya seperti ada bisikan gitu untuk minta dibawa setelah selesai syuting itu. Akhirnya Bunda bilang ya dibawa aja tuh patungnya, bawa berapa, 1 apa 2 juga nggak apa-apa gitu. Akhirnya dibawa 2, ditaruh di depan rumah itu, di teras itu tadi. Tapi karena anak-anak takut itu tadi, saya bilang akhirnya saya pindah situ, di depan 1, di sini 1, ya. Untuk jaga rumah juga lah kasarannya. Filmnya masih ada, Om? Selma dan Ular Siluman, maksudnya filmnya udah nggak beredar sekarang. Udah nggak beredar? Udah nggak beredar. Dulu tahun beredarnya itu tahun 2005 sampai 2006. 2005 sampai 2006. Iya, beredarnya di dulu SCTV kalau nggak salah ya. Ya. Dan ada patung itu emang? Ada, di dalam film ada ya? di dalam film. Ya itu kan di dalam goa. Iya. Setnya kita itu intinya tuh di goanya itu, yaitu di tengah-tengahnya itu ada kolam. Di pinggir kolam itu ada patungnya itu. Ini ya patungnya. Ya. Nah, lalu lanjut ke apa? Ini kalau sebenarnya desain ya yang dibikin sama Bunda. Ya ini juga Susana yang minta ini seperti gini tuh. Ini kan ancor gitu kan, ada lampunya. Bisa dihidupin juga, tapi kebetulan lagi konslet kena air hujan ini kan. Tadinya ada lampunya, hidup ini semua. Ini Susana yang gambar, maunya seperti ini, ada payungnya ini, atasnya seperti ini. Ini Susana semua yang desain gitu. Detail ininya juga sama Susana. Iya, diminta, tapi yang bikin ya tukang batu gitu kan. Tapi maunya seperti ini, tidak mau sama yang dijual-jual umum itu Susana nggak mau gitu kan, maunya seperti ini. Nah, tadi sempat cerita juga Livna sempat melihat penampakan dari sosok Bunda di daerah belakang. Tepatnya di mana sih kalau boleh? Di sini. Di
ini tanah ini. Ini kan dulu ada pohon belimbing ya, belimbing sayur tuh, belimbing buluh orang bilang yang suka buat masak tuh, belimbing sayur. Nah itu si sundel bolongnya tuh jongkok di sini nih, jongkok sini yang sampai rambutnya tuh sampai menyentuh ke tanah gitu loh. Rambutnya? Iya, jadi panjang sampai ke tanah gitu. Sini. Di sini ya tepatnya. Iya. Ini kamar mandi? Kalau kamar mandi ini baru dibikin, ini kalau ini baru. Jadi dulu itu, ini bangunan, dulu tuh rencananya Susana bikin tuh buat anak-anak, buat cucu-cucu, buat keluarga kalau datang ke sini, pada nginep di sini. Oh, ya kan? Ini ya, semuanya ya? Yang atas itu yang bagian atas, itu dibikin buat ibunya Susana. Oke. Ibunya Susana kan dulu datang dari Belanda tahun 91 itu, dibikinin kamar di atas. Nah, waktu dibikin itu, istilahnya kita mulai bangun itu tahun 97 kita baru bangun kata kita kenapa ya kita baru bangun tahun 97. Begitu mau selesai ibunya meninggal. Jadi tidak jadi ditempatin sama ibunya. Akhirnya dibiarkan, jadi itu belum selesai, itu baru boleh dibilang baru ya 60%. Jadi 60%. Dalamnya juga baru keramik, baru lantainya aja, tapi dinding-dindingnya belum. Itu rencana buat kamar ibunya Susana, tapi keburu meninggal. Berarti belum ada yang pernah nempatin juga? Ada. Jadi anak saya yang TNI itu, yang anak angkat Rama, begitu dia lulus SMP setelah Susana meninggal itu, dia bilang, "Pak, boleh nggak kamar atas tak pakai aja? Silahkan kalau kamu berani." Dia tinggal di atas itu. Pernah ada kejadian? Oh ya, itu dia sering lihat pocong di situ. Pocong, dia bilang mau naik tangga itu, di tangga itu dia udah dihadapi sama pocong. Nanti kalau dia bilang dia lagi tidur gitu, bangun tengah malam, di pintu tuh dia lihat pocong lagi ngeliatin dia. Ya, terus kamu gimana? Biarin aja tak tidur lagi. Cuek aja, emang anaknya pemberani gitu. Oh, pemberani ya. Jadi TNI ya kan? Iya. Oke, berarti ini udah lama banget juga, udah nggak ditempatin ya? Walaupun masih ada barang-barang itu. Sekarang Rama kan sudah di TNI 10 tahun. Itu 10 tahun udah nggak pernah dipakai, 10 tahun kosong. Jadi dulu dia TNI kan 2015. Jadi dari tahun 2015 sampai sekarang 2025 kan 10 tahun. Jadi udah 10 tahun kosong gitu. Dan itu udah pintunya pun udah saya tutup triplex, saya paku gitu. Jadi udah nggak bisa ada yang masuk gitu. Iya. Luas juga ya Om ya, halaman belakangnya ya? Luas, jadi ini rumah tuh ya sampai tembok belakang, bangunan sana sampai ke ujung sana itu. Ya luasnya tuh 616 meter. 616 ya. Berarti di sini ada ruangan lagi gitu ya, Wei? Ya, rencana kan memang dulu kan ruangan mau dibikin kamar-kamar itu. Tapi terus karena satu yang ibunya meninggal, kedua Krismon tahun 98 itu, ya. Terus Susana bilang buat apa dibangun? Udah nggak ada yang mau nempatin kan? Iya. Anak-anak juga datang, paling 2 tahun sekali baru kesini, ya udah biarin aja. Ya nggak lama setelah itu yang Susana meninggal, ya udah. Saya mau bangun juga mau buat apa gitu. Oke, ini mungkin yang untuk halaman belakang kita udah kita udah review lah ya. Udah room tour. Lanjut ke yang depan nih. Oke. Pertama ruang tamu dan juga kamar Bunda Susana ya. Oke. Banyak yang melihat di situ ya Om. Iya, betul. Kita lanjut ke ruang tamu, ayo. Ya, silakan. Duluan. Nah ini katanya juga ada cerita juga Om, ini pagar. Iya, ini kan dulu terbuka ya, ini kan pagar dulu, pagar kawat gitu. Sering ya orang-orang liwat kan mesti Susana gitu kan. Sering nyapa gitu. Sering nyapa. Ini juga dulu terbuka pintu, ada besi-besi teralis gini tapi orang bisa lihat. Akhirnya privasinya Susana tuh kan terganggu. Susana minta ini ditutup. Ini juga di tembok. Jadi pagarnya dibongkar di tembok. Setelah di tembok ini masih juga orang ngintip naik gitu. Sampai ngintip. Akhirnya sama Susana suruh ditambahin, ditutupin seng. Oh iya. Nah, jadi kira-kira orang nggak bisa ngintip. Jadi kan Susana sering banget di ruang ini gitu kan. Jadi nggak mau diintip gitu loh. Jadi ditambah lagi, ditutup seperti itu. Jadi udah aman lah, orang nggak bisa ngintip seperti itu. Karena Susana itu kan paling banyak kegiatan di sini. Ruangan ini yang Susana banyak kegiatan. Jadi
meditasi, berdoa, membedah skenario, bikin baju, ya kebaya apa segala macam, digelar di lantai, nanti pilih-pilih bahan itu buat syuting itu dikerjain semua di sini. Ini wah udah penuh sama barang-barang gitu. Penuh barang ya. Untuk apa? Schedule buat syuting gitu kan. Jadi nanti semua dihabiskan waktunya di sini. Berarti di ruangan ini juga ada penampakan dari Bunda Susana yang Om lihat ya? Di sini nih. Yang sini kan ada kursi di sini. Tadinya ada kursi. Duduk di sini, TV di situ kan. Jadi nonton TV lagi duduk di sini. Sama yang berdiri di depan kamar di situ. Ini ya? Ya, yang berdiri nyapa saya itu di situ. Dan memang paling banyak itu di kamar? Di ruangan ini sama di kamar. Ya, yang Livna juga kan pernah lihat yang lewat pakai baju putih, dia bilang baju putih, awat tangan panjang, pakai ikat putih. Nah, begitu dia cerita tadi, saya ngebayang, oh itu kan waktu Susana meninggal itu kan pakai baju seperti itu. Oh gitu? Iya, Susana meninggal itu kan yang saya pakaian ini kan pakai baju putih, celana putih, ini tangan panjangnya putih, pakai ikat kepala bandu gitu kan, warna putih juga. Nah, itu yang masuk ke kamar yang dilihat sama Susana, yang dilihat sama Livna. Jadi sosok seperti Susana itu. Dan yang juga sering saya lihat itu anak kecil. Anak kecil pakai baju kuning atau oranye, saya lupa tuh. Pokoknya lari dari sini ke sana, kadang-kadang dari teras masuk ke kamar seperti itu. Berarti langsung lanjut ke kamar ya? Ya. Boleh ya? Boleh. Sama nanti boleh tunjukin beberapa barang yang mungkin barang kesukaan dari Bunda Susana. Iya, boleh. 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 Langsung? Langsung aja. Langsung masuk ke kamarnya Bunda. Ini masuk aja. Ini tempat tidurnya Bunda yang saya cerita waktu Bunda sakit itu kan kepalanya di sana. Kepalanya di sana, kakinya di sini. Waktu Bunda manggil saya itu waktu mau meninggal, tiba-tiba kepalanya sudah di sini. Oh, oke. Jadi dari sana tiba-tiba kepalanya loh udah di pinggir di sini. Kakinya di sini, terus yang minta tangan saya itu kan dipegang itu kan, yang minta 2 permintaan itu, 2 amanah itu. Untuk anak sama untuk menikah ya posisinya di situ, meninggalnya ya di situ. Posisi kepalanya tuh di situ. Posisi kepalanya di sini ya. Dan ini yang begini ya. Ini kan ada tali itu. Nah, itu tali itu buat infus itu yang saya cerita itu. Infusnya tuh digantung situ, ada cantolannya dulu kan. Jadi buat infus tuh tinggal nyantol gitu loh. Seperti itu. Dan ini kipas, tadi kan juga ada cerita kipas sendiri, lampu. Iya, ini kalau masih hidup ini? Masih, ini kan lampu masih hidup, kipas juga masih hidup. Kalau tiba-tiba malam, atau udah kipasnya muter sendiri gitu kan, ya memang seperti itu kejadiannya gitu. Tapi memang auranya benar-benar beda Om. Ya, masuk sini beda. Saya aja masuk ke sini masih merasakan seperti apa, seperti Bunda tuh masih ada di sini pada saat dulu saya rawat di sini tuh. Nggak bisa hilang auranya itu. Nggak usah kali ya? Kita nggak usah penelusuran lagi kali ya? Cukup sini aja kali ya? Oke. Ya, ini peninggalan juga kostum-kostum terakhirnya syutingnya Bunda masih saya simpen gitu. Dan yang kuning itu yang paling favoritnya Bunda itu yang kuning itu. Yang kuning? Iya, paling favoritnya. Yang Om inget terakhir yang pakai kuning itu kuning film itu apa? Film misteri sebuah Gucci. Oke. Ini terus ada beberapa kan ya? Iya, ada mungkin Om juga masih ingat, boleh diceritain Om? Ya, ini ya mungkin saya nggak ingat ya ini tuh, tapi film-film sebelumnya mungkin ini juga dipakai di film seperti Petualangan Cinta Nyi Blorong atau apa gitu. Saya nggak ingat. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah dipakai di film Nyi Ageng. Nyi Ageng ini yang ini. Yang itu saya udah nggak ingat apa. Udah lupa film apa itu. Lalu ada barang ini barang peninggalannya almarhum juga ada di sini. Ini tas yang sering dipakai sama Bunda biasanya buat isi bedak, lipstik, minyak wangi, sama sering bawa uang. Biasanya Bunda tuh sering masukin uang 100.000, 200.000 zaman dulu loh ya. Iya, ini tasnya kesukaan Bunda. Sama ini minyak wanginya, itu juga semacam kayak bedak, itu juga bedak saya
foundation apa-apa gitu ya. Beberapa yang saya simpen karena yang lain-lain itu sudah saya buang karena sudah jamuran ya. Sudah bulukan, sudah jamuran, sudah bau gitu loh. Oke, Jadi, ini makanya yang tersisa ya? Yang tersisa ini mesti saya selamatkan, mesti saya ikat plastik biar nggak kotor, biar nggak bau, karena ini istilahnya botolnya itu kan masih dipegang oleh jari-jarinya Susana. Jadi saya bungkus biar orang megang, bukan jari orang yang megang itu, jadi tetap jarinya Susana yang masih di situ, diamanin. Segitunya ya, Om Cliff ya. Udah ini aja, ada lagi Om? Cuman ini aja, jadi tinggal sisa pakaian sama ini. Yang kan saya nggak bisa ngerawat banyak-banyak juga, nggak bisa. Jadi dulu banyak sekali pakaian, tapi yang dikasih ke gereja, ke masjid, ke penggemar. Ada juga saudara-saudara yang minta, kita bagi-bagi. Banyak sekali, mungkin jumlahnya ratusan bajunya dulu. Ada berapa lemari. Dan ini yang tersisa ya Om? Iya. Bangku ini ada cerita juga Iya, itu kalau malam Susana suka berdoa. Berdoa itu duduk di situ. Dan kalau Susana berdoa itu keras suaranya. Sampai tetangga dengar. Kalau malam tuh orang lewat di jalanan, Susana baru berdoa. Susana kalau berdoa bukan diem. Keras ngomongnya, kedengeran sampai ke jalan. Kenapa? Apa alasannya? Nggak tahu, lebih apa? Biar emosinya juga keluar gitu loh. Jadi kadang-kadang, gua sembahyang kok keras-keras, biarin aja. Kenapa? Aku lebih lega kayaknya ngomong kayak bicara sama Tuhan gitu loh. Tapi asal orang lewat di depan itu, dengar apa yang didoain tuh apa, dengar ya, apalagi tetangga ya. Iya, pasti dengar orang. Banyak orang, Susana nih doa itu katanya sampai kedengaran keluar ya, memang seperti itu. Sebelum tidur ya. Iya. Setiap malam. Setiap malam ya. Setiap malam sampai ke kamar aja kedengeran kok, nembus itu suaranya. Iya. Bukan pelan, keras suaranya gitu. Itu ya, salah satu ada historinya juga ya Bang Punya ya. Nah, terakhir guys, yang kalau kemarin kalian sempat nonton di podcast kita, itu kan ada CCTV yang dimana CCTV itu sebenarnya udah kita pasang nih dari tim Lentera Malam, udah dipasang, tapi tahu-tahu di tengah-tengah podcast itu jatuh ya Om ya. Ya, dilempar ke sana ya. Dilempar sini. Posisinya itu ada di situ, di pojok itu. Masih ada bekasnya tuh. Itu masih ada bekasnya. Yang hitam-hitam itu ya. Iya. Jadi bisa dibayangkan itu memang kayak seperti dilempar ya. Harusnya kalau memang jatuhnya posisinya pasti di bawahnya atau di kasur itu kan. Tapi ini sampai ke depan. Iya. Dan semua kaget orang yang ada di situ. Tim kita tuh sampai kaget banget. Dan nanti kan juga Om untuk yang di segmen terakhir gue kan ada kita coba malam-malam dengan suasana yang gelap. Aku izin untuk ke kamarnya Bunda sana. Berani. Nanti berdua sih Om. Oh ya berdua mah nggak lucu. Ini masih dipertimbangkan. Masih dipertimbangkan. Kalau berdua ya mungkin nggak merasakan apa-apa ya. Harus sendiri kalau kayak gitu. Tapi berdua aja aku masih takut Om. Lagi sendiri. Udah nggak barang. Itu mah 1 menit juga. Bayangin dulu saya jam berapa malam tuh, tengah malam. Posisinya Bunda meninggal, saya mandiin Bunda sendiri. Mandinya pun di sini? Iya. Terus kan saya kasih karpet di bawahnya gitu kan. Jadi saya mandiin Bunda tuh di sini. Mandinya di sini? Iya. Di kasur itu. Saya mau mandiin di mana? Aku kira dibawa juga. Ya masa dibawa ke kamar mandi, udah meninggal dibawa ke kamar mandi? Iya. Ya saya kasih karpet di bawahnya yang anti air itu. Saya mandiin di situ. Ya airnya tumpah-tumpah ke lantai sini. Airnya tumpah-tumpah ya tinggal begitu selesai ya tinggal saya pel, saya keringin lagi. Berarti kamar ini memang benar-benar jadi terakhirnya ya? Ya, iya. Betul. Terakhirnya Susana ya di sini. Susana di sini ya. Menghembuskan nafas, permintaan, dimandikan, dipakaianin, semua di sini. Semua didandanin, saya make up itu kan, saya kasih dibedakin, dikasih lipstick, kasih maskara, alis semua di sini semua. Tengah malam sendiri saya. Dan suara ketokan itu juga dari sini? Dari sini ya. Dari sini ya? Iya. Itu temboknya? Iya. Jadi udah nggak kuat lama-lama Om? Iya, siap. Kemungkinan kita habis ini lanjut ritual mandi kali ya Om? Ya, mandi dulu udah saya siapin tuh mandinya tuh. Mandi bisa nggak jadi guys? Harus mandi. Oke.
Oke, mungkin ini adalah salah satu hal yang paling menarik di hidup gua, bahkan di bagian ini, di mana Om Cliff ini ngasih syarat ke gua sebelum melakukan uji nyali atau challenge. Karena Om Cliff ini nggak mau terjadi apa-apa pada saat uji nyali di dalam kamar Bunda Susana. Jadi gua diharuskan untuk melakukan ritual mandi kembang. Lebih tepatnya nama ritualnya adalah mandi bunga macan kerah. Dan ritual ini juga yang sering dilakukan oleh Bunda Susana. Oke guys, jadi sebelum gue nanti melakukan challenge di malam hari ini, seperti yang Om Cliff bilang, kalau boleh ya, jadi mandi pakai bunga macan kerah. Macan kerah. Macan kerah, kerah itu bahasa Jawa itu artinya berkelahi. Jadi isinya macan berkelahi, ini kan cuma istilah gitu kan. Jadi nanti kan mau istilahnya mau kurang lebih kayak uji nyali di kamarnya Bunda gitu kan. Supaya tidak terjadi apa-apa, untuk menghilangkan aura-aura negatif. Untuk menjaga aja. Jadi ini saya mandiin macan kerah ini maksudnya untuk melindungi Mas Jamal ini aman lah masuk ke kamar situ gitu. Siap Om. Ya. Dan ini adalah salah satu ritual juga yang Bunda suka lakukan kalau mau melakukan ritual yang berat untuk proteksi diri itu biasanya mandinya ini mandi macan kerah ini. Mandi ini ya? Ya, kalau yang puasa yang ringan-ringan ya biasanya seperti tadi saya bilang ada telon, setaman, 7 rupa. Tapi kalau yang kira-kira ritualnya berat mau ke lokasi-lokasi yang sangat-sangat angker gitu kan, ya itu proteksinya pakai macan kerah ini mandinya. Macan kerah. Ya, macan kerah. Oke guys. Oke, udah siap. Udah siap? Udah siap sih Om. Tinggal siram. Siap. Ya. Ini air bunganya ini direbus dulu tadi. Direbus biar si bunga dan rempah-rempahnya ini menyatu semua. Airnya juga jadi warna coklat tuh kan. Warna coklat. Ya. Boleh bisa dikasih lihat ke kamera Om. Airnya kan jadi warna coklat tuh karena udah direbus tadi. Ya. Oke, siap ya, sambil baca doa mohon perlindungan gitu aja. Ya, dengan kepercayaan sendiri. Siap ya. Boleh di mukanya diraup. Nah, ini gitu. Ya. Sekali lagi. Oke. Siap. Selesai mandinya. Aman. Ya, aman dah, terlindungi lah. Semoga tidak jadi apa-apa. Iya, begitu. Tinggal ganti baju nanti masuk ke kamarnya Bunda. Siap. Ya. Jadi saya nemenin Mas Jamal cukup sampai di sini aja. Iya. Nanti kalau Mas Jamal mau masuk kamarnya Bunda silahkan. Saya nunggu di luar aja. Siap Om. Ya. Mohon izin juga ya Om ya. Siap, oke. Terima kasih Om ya. Makasih sama-sama. Ini gue bacain ya. Sebelum kita mulai, Bang Jamal bakar ya dupanya. Lalu bawa ke kamar dan letakkan di vas bunga warna hijau yang ada di atas meja. Aroma dupa ini akan menemani Bang Jamal selama mencari barang yang ada di surat perintah, dan juga supaya Bang Jamal bisa merasakan kehadiran Bunda Susana selama mencari barang tersebut. Baunya gimana, Nis? Udah kecium ini. Itu udah 3. Udah. Lu masa nggak denger? Ada suara cakaran? Kayak ada yang nyakar ya? Cuk. Yang kayak itu lah, Cuk. Yang kayak itu. Udah. Ini tadi apa yang ada? Lu nggak denger? Enggak denger gua, enggak denger. Udah. Berarti aja. Scene yang ada di film tersebut selalu diingat oleh siapapun.
Bang, sate 200 tusuk. Wah, anjir. Cuk, lo lihat di atas tuh. Serem banget anjir. Lu denger suara cakaran lagi gak? Setelah Bunda Susana meninggal, kan tahun 2008, itu dirawat oleh ibu saya sampai 2009. Tapi dalam 1 tahun itu Bunda Susana itu hadir di mimpi saya. Minta tolong, minta tolong, minta tolong. Saya jawab yang ketiga, Bunda Susana kok minta tolong sama saya, kenapa? Dia nggak ngasih jawaban apa-apa, cuma dia ngelempar selendang. Terus selendang itu diikat ke sini, di makam sini, ini di pusara. Itu di dalam mimpi masih? Di dalam mimpi. Tapi paginya saya ke makamnya Bunda Susana, saya lihat, kok selendangnya ada di sini. Nah, sejauh ini ada gak orang-orang yang memanfaatkan makam Bunda Susana? Ada.